Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk ke materi baru, yaitu tentang data array. Data array itu adalah tipe terstruktur yang terdiri dari sejumlah komponen-komponen yang mempunyai tipe yang sama. Boleh dikatakan bahwa data array itu adalah data yang mempunyai nilai lebih dari satu. Karena pada dasarnya sebuah data, kalau dia bukan data array, maka nilai yang dapat ditampungnya itu hanya satu saja. Tetapi jika dia merupakan data array, maka dia dapat menampung lebih dari satu nilai. Berapa jumlah nilai yang dapat ditampung oleh suatu data array, yaitu tergantung kepada berapa jumlah indeks array-nya. Berapa jumlah indeks array. Nah, sekarang kita lihat bagaimana deklarasi sebuah data array. Sebuah data array, untuk kita mendeklarasikannya, itu hampir sama dengan deklarasi variabel biasa. Tetapi, untuk data array, kita tambahkan indeks array-nya. Dengan format, itu adalah tipe data, spasi nama variabel data array, kemudian berapa indeks array. Indeks array menentukan berapa jumlah nilai akan ditampung oleh sebuah data. Misalnya di sini itu adalah kita akan mendeklarasikan sebuah nilai akhir, yang mana nilai akhir ini adalah merupakan data array. Misalnya kita berikan dia adalah bertipe float, berarti float nilai akhir. Kemudian tambahkan indeks array-nya itu adalah 6. Jadi artinya bahwa nilai yang dapat ditampung oleh nilai akhir ini adalah sebanyak indeksnya itu adalah 6. Nah, kemudian bagaimana kita melakukan pemanggilan sebuah data array di dalam program, yaitu di sini kita gunakan adalah program C++. Untuk pemanggilan data array, karena nilai yang akan ditampungnya lebih dari satu, otomatis di sini kita akan membutuhkan sebuah perulangan, atau mungkin nanti dua buah perulangan. Nah, untuk melakukan pemanggilan data array tersebut, maka kita menggunakan variabel perulangannya. Dengan format itu adalah variabel array, kemudian dalam kurung siku variabel perulangannya. Nah, contohnya di sini itu adalah, misal, kita akan deklarasikan atau proses sebuah data, itu adalah nama. Nama ini adalah merupakan tipe data char, yaitu berjenis data string. Maka untuk kita deklarasikannya, maka kita tambahkan untuk jumlah indeks, yaitu di sini adalah 25. Sedangkan, kalau dia kita jadikan sebagai data array, maka kita tambahkan indeks array-nya, yaitu adalah 10. Nah, untuk data array di sini kita menggunakan dua perulangan. Dan di sini saya sama-sama menggunakan perulangan itu adalah perulangan for. Jadi di sini misalnya sebagai syarat perulangan itu adalah merupakan jumlah mahasiswa, maka kita inputkan terlebih dahulu jumlah mahasiswa. Kemudian kita punya variabel perulangan itu adalah A, maka untuk perulangannya kita berikan nilai A sama dengan 1, A kecil sama dengan jumlah, kemudian A++. Nah, sebelumnya pada waktu deklarasi variabel nama, kita arraykan. Maka ketika kita memberikan nilai input terhadap variabel nama, maka kita sertakan indeks array. Variabel perulangannya untuk mengisi nilai indeks array-nya, yaitu di sini adalah variabel A. Begitu juga nanti ketika kita menampilkan nilai dengan menggunakan perintah sifat misalnya. Ketika kita menampilkan nilai, maka kita harus sertakan juga untuk variabel perulangannya. Nah, sebagai contoh, misalnya di sini, nah ini sebagai contoh, misalnya kita punya desain input seperti ini. Inputkan nomor faktur, inputkan nama pengunjung, kemudian inputkan nomor identitas pengunjung, inputkan kota asal pengunjung, kemudian inputkan jumlah kamar. Berikutnya itu adalah inputkan kode kamar, inputkan lama inap pengunjung. Sedangkan untuk output yang akan kita hasilkan nanti adalah kurang lebih seperti ini.
Nah, untuk saudara menentukan mana yang data array dan mana yang merupakan data array, itu bisa saudara lihat bagaimana bentuk output yang akan dihasilkan. Kalau output yang dihasilkan seperti ini, maka data array-nya itu adalah data dari kode kamar, kemudian tipe kamar, harga inap, lama inap, dan jumlah harga inap. Jadi, nilai yang akan ditabelkan karena dia yang akan menampung nilai lebih dari satu. Sementara untuk nomor, di sini kita panggil saja nanti dari variabel perulangannya. Jadi, untuk nomor kita di sini tidak perlu lagi nanti untuk menjadikan dia sebagai data array. Kita cukup nanti panggil dari variabel perulangan. Sebagai ketentuan proses, perulangan itu tergantung dari jumlah kamar. Jadi nanti ketika saudara melakukan input, yang berulang itu adalah kode kamar dan menginputkan lama inap pengunjung saja. Sedangkan untuk inputkan nomor faktur sampai inputkan jumlah kamar, ini tidak berulang. Jadi, saudara tambahkan nanti ini di luar perulangan. Sedangkan yang di dalam perulangan itu adalah input yang akan berulang saja. Input yang akan berulang. Kemudian berikutnya, untuk proses, pertama penentuan potongan berdasarkan kota asal pengunjung, kemudian penentuan tipe kamar dan harga inap berdasarkan kode kamar, dan penentuan jumlah harga inap, total jumlah harga inap, total bayar, ini tetap saudara masukkan di dalam perulangannya. Jadi, apakah nanti dia berulang atau tidak, maka saudara tambahkan dia di dalam variabel perulangan untuk proses. Oke, sekarang kita lihat programnya. Ini saya jelaskan dari program yang sudah selesai saya buatkan, yang mana di sini kita menggunakan perulangannya itu adalah for. Jadi artinya perulangan pertama menggunakan for dan perulangan kedua juga menggunakan for. Pertama, untuk penambahan file header, di sini saya tambahkan satu lagi, itu adalah iomanif, karena nanti kita akan menggunakan fungsi setFlag untuk posisi menampilkan output dalam bentuk tabel. Nah, pertama, saudara deklarasikan variabel. Variabel yang saudara deklarasikan, ini yang perlu saudara perhatikan, yaitu mana yang data array dan mana yang bukan data array. Mana yang data array, mana yang bukan data array. Untuk data array, seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa untuk data array-nya adalah data yang nilainya ditabelkan. Maka ini semua data array. Selain dari itu, maka dia bukan data array. Jadi untuk deklarasinya, itu sama dengan deklarasi variabel biasa. Misal, di sini nomor faktur, dia bukan data array, tetapi karena dia adalah data string, maka kita tambahkan untuk variabel jumlah dari karakternya. Begitu juga untuk nama pengunjung, nomor ID, kota asal, ini adalah merupakan data string, tapi data biasa. Kemudian untuk potongan, ini juga merupakan data biasa, maka kita tidak perlu juga menambahkan indeks. Kemudian total jumlah harga, ini sudah berikan nilai awalnya adalah 0. Kenapa 0 diberikan di sini? Karena untuk kita melakukan proses total jumlah harga itu dengan proses itu adalah total jumlah harga inap ditambah jumlah harga inap. Jadi untuk operan hasil itu digunakan sebagai operan proses. Jadi ketika saudara deklarasi, maka berikan nilai awalnya sama dengan 0. Berikutnya total bayar. Ini juga tidak merupakan data array. Berikutnya itu adalah deklarasi data array. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu data yang nilainya ditabelkan, yaitu kode kamar, tipe kamar, harga inap, lama inap, jumlah harga inap. Jadi, untuk masing-masing deklarasi data biasa, kalau saudara jadikan dia data array, tinggal tambahkan indeks saja. Soal kode kamar, kita sebelumnya itu menggunakan jumlah karakter saja, misalnya di sini. Karena dia data array, berarti kita tambahkan, berarti kita
tambahkan indeksnya. Nah, begitu juga nanti untuk tipe kamar. Harga inap kalau kita deklarasi variabel biasa untuk data long, itu kita tidak perlu tambahkan indeks. Tapi karena dia merupakan data array, maka kita tambahkan indeksnya. Begitu juga nanti lama inap, jumlah harga inap, yaitu dengan variabel jumlah harga. Berikutnya, variabel perulangan. Di sini misalnya kita gunakan variabel perulangan adalah A. Dan sebagai syarat perulangannya nanti itu adalah jumlah kamar. Dengan variabel itu adalah jumlah. Nah, maka di sini untuk saudara lakukan langkah berikutnya adalah desain input. Maka pertama saudara inputkan mana yang data input yang tidak berulang. Nah, berarti ini saudara inputkan semuanya di luar perulangan. Sementara untuk input kode kamar dan jumlah lama inap itu sudah masukkan di dalam perulangan. Jadi buka perulangannya terlebih dahulu sebagai variabel perulangan, kemudian jumlah sebagai syarat perulangan. Setelah itu untuk input kode kamar karena dia merupakan data array, maka saudara tambahkan variabel perulangannya untuk memberikan nilai input terhadap kode kamar. Begitu juga nanti kepada lama inap, maka saudara tambahkan untuk variabel perulangannya. Berikutnya untuk ketentuan proses. Nah, jadi input yang berulang dan proses itu dimasukkan dalam perulangan pertama. Jadi ini batasnya nanti. Nah, sampai nanti pada tutup arraynya, pada tutup perulangannya. Oke, sekarang kita lanjutkan untuk proses. Proses pertama itu adalah penentuan potongan berdasarkan kotak asal. Untuk kotak asal dan potongan, karena dia bukan merupakan data array, berarti dia hanya data biasa, maka kita proses dengan cara data biasa. Jadi kita tidak perlu menambahkan variabel perulangan untuk pemanggilan kotak asal ataupun pemanggilan potongan, karena dia hanyalah data biasa yang menampung satu nilai. Kemudian berikutnya, penentuan tipe kamar dan harga inap berdasarkan kode kamar. Kode kamar, tipe kamar, dan harga inap tadi itu adalah data array. Jadi untuk pembuatan nilai kondisinya, kita buatkan atau tambahkan variabel perulangannya. Kode kamar, tipe kamar, kemudian harga inap. Oke, berikutnya untuk proses. Untuk proses, sekali lagi, mana yang merupakan data array, maka saudara sertakan variabel perulangannya. Tetapi kalau seandainya dia bukan data array, maka tidak perlu ditambahkan variabel perulangan. Nah, jumlah harga, karena dia array, maka kita tambahkan variabel perulangannya. Lama inap, karena dia array, kita juga tambahkan variabel perulangannya. Dikali dengan harga inap. Kemudian, untuk total jumlah harga inap, dia bukan data array, maka di sini tidak perlu saudara tambahkan variabel perulangan. Kemudian, dalam proses, tambah total jumlah harga tambah dengan jumlah harga. Jumlah harganya itu adalah data array. Kemudian, total bayar. Total jumlah harga dikurang potongan. Oke. Berikutnya, untuk menampilkan atau desain output. Nah, untuk desain output, di sini saudara perhatikan mana yang hanya ditampilkan satu kali saja dan mana yang akan ditampilkan secara berulang atau lebih dari satu kali. Maka saudara lihat di sini untuk desain output. Nah, misalnya di sini untuk data transaksi hotel ABC sampai nanti menampilkan kotak asal pengunjung, ini hanya satu kali saja. Dan dia bukan data array, maka dia kita tambahkan perintahnya itu setelah perulangan pertama dan sebelum perulangan kedua. Jadi dia bukan data array. Setelah itu
judul dari kolom tabel, yaitu bagian di sini. Nah, maka kita lakukan desain juga, dan ini juga tidak berulang. Dan ini juga tidak berulang. Maka saudara tambahkan dia tetap di luar perulangan. Nah, berikutnya, mana nilainya yang berulang? Ya, nilainya yang berulang itu adalah ketika kita menampilkan nilai dari kode kamar, IP kamar, harga inap, lama inap, dan jumlah harga inap. Nilainya, berarti ya bagian di sini. Nah, maka kita buatkan dia di dalam perulangan. Jadi, ini bentuk perulangannya. Nah, sekarang pertanyaannya, untuk kita menampilkan nilai dalam bentuk tabel, itu menggunakan fungsi apa? Fungsi yang bisa kita gunakan itu adalah fungsi SETIOSLINE. Yang mana di sini kita menampilkan yaitu adalah rata kiri. Berarti kita berikan ini adalah left. Kemudian berapa set karakternya. Nah, jadi ini adalah jumlah karakter untuk kita menampilkan nilai dalam tabel tersebut. Nah, untuk saudara memudahkan dalam menghitung berapa jumlah yang akan saudara isi dari masing-masing karakter suatu data array yang akan ditampilkan, maka sebaiknya ini saudara lakukan perhitungan. Saudara hitung berapa jumlah karakternya. Untuk jumlah karakter, saudara awali dengan 1. Misal, untuk saudara akan menampilkan vertical line atau garis tegak lurus, mungkin saudara butuhnya 2 karakter. Berarti tambahkan 1, 2. Setelah itu, apa yang akan ditampilkan? Itu adalah nilai nomor. Nah, nilai nomor berapa yang akan ditampilkan? 4 karakter. Berarti awali lagi dengan 1, 2, 3, 4. Berikutnya, itu adalah vertical line. Berarti vertical line mungkin kita butuhnya 2 karakter saja. Maka tetap ditampilkan 1, 2. Kemudian kode kamar. Kode kamar berapa nanti jumlah karakter? Soalnya 7. Berarti saudara buatkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau saudara inginnya misalnya 8 atau inginnya 9, maka saudara tambahkan. Tetapi yang perlu saudara ingat di sini, batasan nilai yang akan ditampilkan. Batasannya apa nilai berikutnya yang akan ditampilkan. Nah, masing-masing nilai yang akan ditampilkan itu dibatasi dengan vertical line atau garis tegak lurus. Oke. Jadi setelah itu maka saudara awali lagi dengan 1, 2 untuk garis tegak lurus. Berikut tipe kamar, mungkin 7 karakter yang bisa digunakan. Kemudian vertical line lagi, kemudian harga inap. Sampai seterusnya untuk menampilkan jumlah harga inap. Berikutnya, maka saudara tinggal isi saja. Jadi kita butuhnya vertical line 2 karakter, maka kita isi 2. Kemudian nomor, kita butuhnya 4 karakter, maka kita isi 4 di sini. Dan untuk nomor, saudara cukup panggil dari nilai variabel perulangan. Nah, setelah nomor, saudara tampilkan garis tegak lurus. Seperti tampilkan lagi vertical line 2 karakter. Kemudian kode kamar sebanyak 7 karakter. Berarti isi 7 di sini. Nah, berikutnya, karena kode kamar itu merupakan variabel array, maka kita tambahkan variabel perulangannya, yaitu variabel A. Kemudian tipe kamar juga sama, karena untuk tipe kamar kita butuhnya 7 karakter. Kemudian harga inap kita di sini butuhnya 8 karakter. Kemudian setelah itu lama inap itu adalah 5 karakter. Nah, jadi ini cara saudara nanti merapikan tampilan dari nilai pada tabel. Oke. Berikutnya, saudara tutup dengan line horizontal. Misalnya di sini yang menggunakan perintah cout. Ini penutup tabel. Ini adalah penutup tabel. Berikutnya, total jumlah harga.
itu dia tidak berulang, kemudian besar potongan juga tidak berulang, total bayar juga tidak berulang, maka dia di luar perulangan, yaitu setelah perulangan yang kedua. Nah, setelah itu terakhir tinggal saudara tutup dari coding, yaitu dengan menggunakan konsol tutup atau kurung krawal tutup. Nah, berikutnya ini kita jalankan. Kita compile terlebih dahulu. Oke, kemudian kita jalankan. Nah, maka di sini yang diinputkan pertama itu adalah nomor faktur. Nomor faktur misalnya kita isi 1, 2, 3, 4. Nama pengunjung misalnya itu adalah Undra Putra. Kemudian nomor identitas, ini terserah saja. Kota asal misalnya itu adalah Padang. Kemudian jumlah kamar, berapa jumlah kamar yang akan dipesan tipinya. Misalnya saya pesannya 2. Kode apa saja yang akan dipesan? KM 01 misalnya. Berapa lama inap? Misalnya di sana itu adalah 2. Kemudian saya pesan lagi itu adalah KM 03. Kemudian berapa lama inapnya? Misalnya itu juga 2. Nah, di sini dia tidak akan berulang lagi karena yang kita inputkan jumlah kamar itu adalah 2. Jadi untuk input kode kamar dan jumlah lama inap itu juga hanya 2. Jadi yang berulang itu adalah kode kamar dan lama inap pengunjung. Berikutnya ketika ini saya enter, maka langsung masuk kepada output. Jadi di sini kalau seandainya perhitungan saudara benar, nah, perhitungan saudara benar untuk nilai dari set karakter untuk masing-masing nilai yang akan ditampilkan, maka dia akan sejajar dengan judul masing-masing kolomnya. Jadi ini saudara hitungnya mulai untuk kita meratakan atau menyamakan dengan judul kolom. Makanya diawali dengan vertical line sampai nanti vertical line berikutnya. Kemudian vertical line berikutnya, dan begitu seterusnya. Oke, sekian penjelasan dari saya.